Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Mahmuda, NRP 051194000072. Saya dari tim 15 LKMMTD Narnia 2020. Saat ini, saya dan tim saya akan mempresentasikan rencana event yang kami akan adakan. Pasti penasaran, apa event yang akan kami adakan? Nama event yang akan kami adakan adalah NDSC. Apa itu NDSC? NDSC adalah singkatan dari National Digital Startup Competition. National Digital Startup Competition ini merupakan event kompetisi berskala nasional yang ditargetkan. Dalam event ini pesertanya adalah siswa-siswa SMA, SMK, dan MA sederajat. Peserta yang akan mengikuti kompetisi ini terdiri dari tim. Satu tim peserta terdiri dari 3 orang siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat dari sekolah yang sama. Event ini diadakan dengan tujuan adalah untuk memperkenalkan Departemen Informatika ITS kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat untuk mengetahui lebih banyak dan lebih dalam tentang Departemen Informatika ITS. Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan motivasi dan inovasi dalam berwirausaha secara kreatif dan mandiri. Event ini juga diharapkan kepada peserta sebagai sarana penyaluran ide-ide dan karya inovatif peserta dalam pengembangan Smart City. Dalam event ini juga ingin mendapatkan feedback dari mereka agar diharapkan remaja-remaja dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan inovatif untuk memudahkan kepentingan banyak orang dalam masyarakat. Diharapkan juga agar semakin banyak startup muda yang kreatif dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia untuk kemajuan ekonomi bangsa ini dan untuk membantu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Mengapa kita membuat event ini? Karena banyak alasan-alasan yang menurut kami event ini harus diselenggarakan. Dengan berkembangnya teknologi di masyarakat yang telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Teknologi sendiri merupakan keseluruhan sarana yang menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan teknologi membuat pekerjaan lebih cepat, akurat, tepat, dan menjadi lebih baik. Di berbagai kelompok masyarakat, teknologi juga telah memperbaiki proses tata kelola kota atau daerah dan operasionalnya dalam sehari-hari. Untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, ataupun meningkatkan kesejahteraan warganya. Kota atau daerah yang telah berhasil memberlakukan hal tersebut disebut dengan kota pintar atau smart city. Tetapi banyak kota dan daerah di Indonesia yang belum bisa mengimplementasikan teknologi untuk smart city itu sendiri.
Implementasi Smart City di Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur, penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Bukan hanya masalah itu saja, kita juga melihat belakangan ini Indonesia telah menempati negara terbanyak startup di Asia Tenggara. Banyak pemuda-pemuda yang memilih untuk membangun startup daripada bekerja di perusahaan orang lain. Sehingga perubahan ekonomi saat ini juga atas kreativitas dan inovatif dari tangan-tangan muda startup Indonesia. Namun, banyak juga ide-ide dan kreativitas dari generasi muda yang belum tercapai karena beberapa faktor. Salah satunya adalah wadah yang bisa menjadi tempat bagi generasi muda untuk menuangkan ide-idenya. Oleh karena itu, kami membuat suatu event kompetisi yang diadakan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ide-ide generasi muda yang bisa memanfaatkan untuk kemajuan bangsa dengan memperpadukan aplikasi digital untuk startup dalam bidang smart city, sehingga dengan kompetisi ini diharapkan akan banyak bisnis-bisnis muda yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengingat jumlah penduduk di Indonesia juga akan semakin tinggi dalam tahun ke tahun, dan jumlah pengangguran juga akan semakin tinggi dalam tahun ke tahun. Event ini akan diadakan pada tanggal 22 Oktober 2020 hingga 5 November 2020 dengan berbagai macam rentetan acara, dari mulai pengajuan proposal, pengumpulan aplikasi startup, penguji aplikasi, dan pengumuman final NPDC hingga acara puncak yaitu final NPDC itu sendiri, yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh role tim kami, yaitu role strategi. Event ini akan diselenggarakan di ITS, di Gedung Robotika ITS. Mengapa sih kita harus ikut event ini? Apa sih keuntungan dan keunggulan event ini daripada event yang lain? Pasti penasaran kan? Event ini merupakan event yang berskala nasional, beda dengan event-event yang lain. Dalam kompetisi ini, tidak hanya memerlukan kompeten atau keahlian dalam berbisnis atau startup itu sendiri, tetapi juga butuh keahlian dalam membuat sebuah aplikasi smart city yang menarik, kreatif, dan inovatif yang bisa sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan-kegiatan bagi masyarakat secara luas. Pemenang dalam juara pertama event ini akan mendapatkan free pass masuk Departemen Informatika ITS dan mendapatkan modal untuk bisa mengembangkan ide startup-nya. Dalam event ini juga terdapat pameran untuk menunjukkan hasil aplikasi dan bisnis startup masing-masing tim. Setiap tim juga dapat mendesain setiap stand pameran mereka untuk mendapatkan vote terbanyak dari penonton, dan vote terbanyak akan mendapatkan hadiah dan penghargaan dari panitia. Dalam event ini juga terdapat role atau susunan panitia dan berbagai tugas-tugas masing-masing. Yang pertama yaitu sebagai direktur dalam event ini.
Yang menjadi direktur dalam event ini adalah saya, Hana Mahmudah, yang bertugas untuk mengetuai dan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala proses-proses dalam event ini dan bertanggung jawab terhadap hambatan-hambatan yang mempengaruhi event ini. Direktur juga bertugas untuk mengawasi dan membantu role-role atau individu lainnya di bawahnya untuk bisa bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing agar tercipta kesuksesan dalam event ini. Kemudian, selanjutnya terdapat administratif asisten. Dalam event ini, administratif asisten yaitu Thomas Felix Brilliant yang bertugas untuk mengurusi segala keperluan event dalam bagian administrasinya, yaitu proposal event lomba NADC. Administratif asisten juga bertugas untuk mencari dalam event ini juga bertugas untuk mencari dana untuk event ini, baik dari sponsor, jualan, paid permit, bahkan juga donatur. Untuk membiayai segala keperluan event ini dibantu juga oleh direktur. Administratif asisten dalam event ini juga bertugas untuk mendata peserta yang mengikuti lomba kompetisi ini. Kemudian, role selanjutnya yaitu public relation. Public relation dalam event ini yaitu teman kami, Franz Wijaya, yang bertugas dalam event ini adalah untuk mempromosikan dan memperkenalkan event ini ke siswa-siswa SMA di seluruh Indonesia agar peserta yang mengikuti kompetisi ini bisa memenuhi target minimum dari event ini. Promosi juga dilakukan lewat media-media sosial, baik dari Instagram, Line, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Dan juga public relation dalam event ini juga mengurusi segala transportasi yang dibutuhkan selama promosi event ini. Kemudian, role selanjutnya yaitu strategis. Strategis dalam event ini adalah Junaidi Akbar dan Salma Rahmah Lailiyah yang bertugas untuk mengurusi semua urutan acara dalam event ini, dari mulai pendaftaran peserta, pengumpulan proposal peserta, penguji aplikasi peserta, hingga babak final dalam event ini. Event ini mereka juga mengurusi berbagai acara di final atau puncak acara di event ini, mulai dari juri, keperluan yang dibutuhkan selama babak final seperti konsumsi peserta, konsumsi juri, gedung, perlengkapan presentasi peserta, stand presentasi peserta, dan lain-lainnya. Dalam mengerjakan tugas-tugas LKMMTD Narnia 2020 ini, kami juga mengalami hambatan di dalamnya. Karena sekarang ini terdapat lockdown dalam kampus ITS, sehingga kami mengerjakan ini secara online dengan jarak jauh setiap tim kami. Sehingga agak susah untuk menyatukan pendapat, untuk menghasilkan keputusan, karena kita hanya berkomunikasi lewat online saja. Kita juga mengalami kesulitan dalam menentukan strategi promosi yang tepat untuk kehidupan di zaman sekarang, karena kurangnya
kami juga mengalami kesulitan dalam menentukan strategi-strategi promosi yang tepat untuk event ini. Sekian presentasi dari tim 15 LKMMTD Narnia 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Rahmalailia, biasa dipanggil Salma. Saya dari tim 15 yang mengadakan acara nasional Digital Startup Competition. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan kebutuhan acara dan plan lain jika acara tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, Final NDSC ini bertempatan di gedung robotika dan membutuhkan plus minus 18 kebutuhan yang kita butuhkan, antara lain yaitu 3 meja regis dan 3 meja konsum. Itu terletak di pintu masuk gedung robotika. Lalu ada 2 meja tiap booth, jadi per tim akan mendapatkan 2 meja, hanya 2 meja. Terus 3 meja plus kursi buat juri yang bertempatan di panggung, 3 meja plus kursi buat yang presentasi juga di panggung. Terus perangkat alat yang buat di panggung itu ada mic, sound system, lighting, LCD, laptop, kertas bolpen buat juri, dan proyektor. Terus yang lagi menunggu bisa kita hadirkan plus minus 100 kursi. Lalu ada standing banner dan banner acara itu bisa dipasang di depan gedung atau juga di panggung. Lalu ada AC, kita fleksibel ya, ini butuh berapa, tapi kita kira-kira sih butuh 6. Terus ada peralatan buat kamzin, buat dekor dan dokumentasi. Ini fleksibel dari isinya. Dokumentasi itu biasanya kamera, terus dekor itu biasanya kayak gunting, kardus gitu ya. Terus ada kamzin tuh ada kertas dilaminating, isinya penghimbauan untuk tidak membawa barang-barang terlarang seperti narkoba dan semacamnya. Terus peralatan buat kesehatan itu pasti P3K dan alat-alat lain kesehatan. Terus ada kita memberi juara hadiah juara 1, 2, 3 itu sertif piala sama uang. Juara 1 mendapat hadiah uang sebesar 2 juta, juara 2 sebesar 1 juta 250, dan juara 3 sebesar 1 juta. Lanjut, lalu kita menghadirkan juara puter favorit juga yang diberi hadiah yaitu sebesar uang 500.000 dan pastinya piala dan juga sertif. Untuk para juri kita memberikan 3 plakat, lalu kita juga memberi peserta itu sertifikat dan merchandise. Lalu yang terakhir juga kita menyediakan ruangan untuk sholat. Nah, untuk plan lain, jika acara tidak berjalan sesuai dengan keinginan, itu saya akan membahas dari susunan acara dahulu ya. Di sini bisa digarisbawahi, susunan acara ada pendaftaran, pengajuan, pengumpulan, pengujian, dan pengumuman. Ini intinya kan itu pengumpulan berkas. Biasanya kita pengumpulan berkas di form. Kalau emang nggak bisa lewat Google Form. Dan kalau masih ada kendala di pesertanya, dia bisa hubungi CP. Untuk CP akan mengasihkan solusi, bisa dikirim lewat WA. Itu kalau ada worstingnya. Dan pengumuman itu lewat Instagram atau website. Jadi aman untuk susunan acara. Dan untuk final di hari H sendiri, saya akan bahas dari jam 7 sampai jam 8 ada registrasi. Itu langsung diberi juga konsum, registrasi dan konsum. Lalu jam 8-9 itu ada pembukaan dan sambutan oleh MC, kepala depart, ketua HMTC, ketua panitia, sama MC lagi. Nah, kalau memang hambatannya kepala dekannya nggak bisa datang pagi, kita bisa nge-switch kepala dekan sama ketua panitia. Jadi kan ketua panitia kan agak siangan jam 9. Nah, kita bisa tukar gitu. Kalau emang kepala dekannya nggak bisa datang pagi. Kalau emang jam 9 emang nggak bisa, kita bisa nunggu sampai jam 9 lebih 10, karena emang kita di jam 11.30 sampai jam 12 itu ada pengarahan isoma yang kita kasih waktu 30 menit. Itu sebenarnya buat jaga-jaga waktu kalau ada worsting di rundown sebelum-sebelumnya. Jadi bisa kita tunggu sampai 10 dengan MC mengisi dengan game-game. Terus habis itu jadi aman. Terus habis itu jam 9 sampai 11.30 itu ada
final berlangsung dari tim 1 sampai tim 10 dengan estimasi waktu tiap tim itu 15 menit, 10 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab oleh juri. Jadi gimana kalau nggak on time? Nah, pertanyaan ini tuh bisa dijawab sendiri sebenarnya. Jadi tiap panitia ada tugas. Nah, ada panitia sendiri tugasnya tuh untuk mengingatkan waktu 10 menit itu. Kalau udah selesai ganti, udah tanya jawab 5 menit. Jadi dipastikan sih harusnya on time 10 menit dan 5 menit itu tersebut. Jadi kalau emang ada kendala di timnya kenapa-napa, pokoknya startnya mulai kalau dia udah di depan panggung, udah pembukaan lah intinya. Tapi kalau emang ada wastingnya itu tadi 30 menit, jadi aman harusnya. Kalau emang filenya itu, jadi tiap tim tuh kayak gini ya, tiap tim itu ngasih flashes ke panitia. Terus kalau dia lagi tampil, panitia tinggal nyolokin flashdisknya. Jadi dari tim 1 sampai tim 10 tuh ngasih flashdisk. Jadi kayak harusnya nggak ada yang ribet tentang hal itu, karena sebelum presentasi udah ada pengumpulan flashdisk buat file. Terus habis itu kita ada pengarahan isoma tadi yang waktu 30 menit. Waktu yang sebenarnya nggak 30 menit, cuman buat jaga-jaga waktu rundown sebelum ngaret. Terus jam 12 sampai jam 1 ada isoma gitu, nggak ada kendala. Terus habis itu kita ngasih nasi boxnya di isoma itu ya, yang jam 12 sama air. Terus jam 1 sampai jam 2.45 itu ada buka booth. Jadi mereka siap-siap sama nge-publish booth-nya itu jam 2 sampai jam 2.45 itu. Nah, jam 2.45 sampai jam 3 itu jurinya udah mulai keliling, tapi sebelumnya panitia tuh keliling gitu. Kayak ngeliat. Biar kayak udah ada gambaran lah. Jadi kayak juri tinggal iya gitu. Jadi insya Allah nggak ada kendala di situ. Terus penutupan tuh dari jam 3 sampai dengan selesai. Nah, penutupan tuh ada pengumuman plus reward. Rewardnya juga si panitia sama juri. Kalau emang jurinya nggak bisa sampai sore banget, panitia aja nggak apa-apa. Terus juga ada di penutupan itu ada sesi foto bersama. Jadi tiap peserta nanti maju buat foto gitu, dan panitia memberikan merchandise. Jadi kayak mereka kan datang dari luar kota kan, jadi kayak worth it gitu. Saya sekiranya sudah dari tim saya tentang dua teknis tadi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junid Jakbar, NRP 051190041 dari bagian strategis. Jadi saya akan menjelaskan rundown secara detail dari acara National Digital Startup Competition. Nah, yang pertama ada tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran akan dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2020 hingga 22 September 2020. Pendaftar merupakan siswa-siswi jenjang SMA MA sederajat. Nah, pendaftaran nantinya akan dilaksanakan secara online melalui Google Form yang akan disediakan. Biaya pendaftaran untuk tiap tim sebanyak Rp150.000. Untuk timnya sendiri beranggotakan 3 orang. Nah, pada saat pendaftaran ini, peserta diharuskan mengumpulkan judul atau gagasan ataupun gambaran umum mengenai startup yang akan dibuat nantinya. Nah, selanjutnya ada tahap pengajuan proposal startup. Tahap pengajuan proposal startup ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020 hingga 1 Oktober 2020 dengan ketentuan format yang akan diberikan nantinya. Nah, pendaftaran ini juga secara online melalui form yang akan disediakan panitia nantinya. Selanjutnya ada tahap pengumpulan aplikasi. Pengumpulan aplikasi ini merupakan tahap pengumpulan file aplikasi
beserta cara kerja yang akan diselenggarakan secara online juga. Tahap pengumpulan aplikasi ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 hingga 24 Oktober 2020. Selanjutnya ada tahap pengujian aplikasi. Tahap ini akan dilaksanakan selama 3 hari, selama 25 hingga 27 Oktober 2020. Selanjutnya ada tahap pengumuman finalis dari NDSC. Nah, setelah melalui tahap seleksi yang telah dilaksanakan, akan diumumkan 10 tim yang akan lolos ke babak final nantinya yang akan diselenggarakan di ITS. Yaitu pengumuman finalis NDSC. Pengumuman finalis ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020. Finalis sendiri merupakan hasil seleksi dari juri dari penilaian proposal serta aplikasi yang telah dikumpulkan. Finalis akan berisi 10 tim yang berhasil lolos ke babak final. Terakhir adalah babak final. Babak final ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 serta merupakan 10 tim yang berhasil lolos sesuai dengan pengumuman yang telah diumumkan sebelumnya. Peserta dihimbau untuk membawa flash disk yang berisi file presentasi serta file aplikasi yang telah mereka buat. Dan juga peserta dihimbau membawa banner yang nantinya akan dipasang di stand booth. Untuk penilaian sendiri, penilaiannya terbagi atas 2, yaitu penilaian presentasi dan juga penilaian booth. Selanjutnya, juaranya akan dipilih juara 1, juara 2, juara 3, serta juara booth. Nantinya juara 1 akan diberi hadiah sebanyak 2 juta rupiah, juara 2 sebanyak 1.250.000 rupiah, juara 3 sebanyak 1 juta rupiah, dan juara booth sebanyak 500.000 rupiah. Berikut adalah rincian dari acara final National Digital Startup Competition. Jam 7 hingga jam 8 pagi ada registrasi peserta finalis, juri, serta tamu undangan yang telah hadir. Jam 8 hingga jam 9 pagi ada pembukaan. Pembukaan nantinya akan diisi oleh sambutan-sambutan dari Kepala Departemen Informatika, Ketua HMTC, dan juga Ketua Pelaksana dari National Digital Startup Competition. Jam 9 hingga jam 12 ada presentasi. Nantinya presentasi akan dilakukan oleh 10 tim. 10 tim akan diberikan waktu selama 15 menit per timnya dan nantinya dapat disaksikan oleh juri dan juga tamu yang telah hadir. Selanjutnya jam 12 hingga jam 1 siang ada isoma. Selanjutnya jam 1 hingga jam 2.45 ada pameran booth. Nantinya mereka akan memasangkan karya-karya mereka melalui banner yang telah mereka buat di stand booth yang telah disediakan panitia. Selanjutnya jam 2.45 hingga jam 3 siang ada penilaian booth, yaitu reward dari tamu-tamu undangan yang telah hadir, dan mereka akan memberikan penilaian bagi booth yang terbaik menurut mereka. Selanjutnya jam 3 hingga jam 4.30 ada penutupan dan pengumuman. Nantinya akan diumumkan juara-juara, juara 1, juara 2, juara 3, dan juara booth, dan akan diberikan reward hadiah kepada mereka. Perkenalkan, nama saya Thomas Felix Dilian, NRP 05119405x62 dari Departemen Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini di LKMM TD saya akan berperan sebagai administratif asisten.
Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anggaran dana untuk acara kami. Dari pemasukan ada 2 sumber dana. Yang pertama dari kas himpunan mahasiswa teknik komputer informatika atau HMTC sebesar 500.000. Kemudian ada uang pendaftaran peserta yang tiap peserta membayar 150.000 dengan target 75 peserta. Jadi totalnya 11.250.000. Jadi total pemasukan 11.750.000. Untuk pengeluaran sendiri ada konsumsi, yaitu dari snack pagi untuk peserta dan panitia beserta minumnya itu per kotaknya 10.000, jadi jumlahnya 300 kotak dan totalnya 3 juta. Kemudian makan siang untuk peserta dan panitia harga per kotaknya 15.000, jumlahnya 300 kotak dan totalnya 4.500.000. Kemudian air minum dus per dusnya 30.000 dengan 8 dus total 240.000. Kemudian konsumsi presentator untuk promosi di Banyuwangi 2 orang 25.000 total 50.000. Kemudian di Jember 2 orang 25.000 total 50.000. Di Kediri 2 orang 25.000 total 50.000. Di Malang 4 orang 25.000 total 100.000. Di Surabaya 8 orang 15.000 total 120.000. Di Mojokerto 2 orang 25.000 total 50.000. Di Yogyakarta 2 orang 50.000 total 100.000. Kemudian total untuk pengeluaran konsumsi 8.260.000. Kemudian di bagian perlengkapan dan transportasi, akomodasi untuk promosi ke sekolah-sekolah untuk yang di Banyuwangi 2 orang 324.000, di Jember 2 orang 216.000. Kemudian di Kediri 2 orang 160.000, di Malang 4 orang 246.000, kemudian di Surabaya 8 orang 250.000, kemudian di Mojokerto 2 orang 140.000, di Yogyakarta 2 orang 731.000. Kemudian banner panggung untuk acara 8 x 3 meter itu 1 buah 450.000. Kemudian pengadaan sertifikat plus piala 4 buah 800.000. Kemudian penyewaan LCD dan proyektor 2 buah 150.000. Kemudian plakat untuk juri 3 buah 600.000. Lalu kursi untuk penonton dan tamu 150 buah total 600.000. Terus 1 paket peralatan sound system 1 juta, terus obat-obatan P3K 100.000, anggaran untuk dekorasi 300.000, alat tulis kantor 100.000, AC untuk ruangan 5 PK 4 buah 2.800.000. Kemudian hadiah pemenang kompetisi juara 1 2 juta, juara 2 1.250.000, juara 3 1 juta, kemudian boot favorit 500.000. Jika di total 4.725.000. Jadi untuk perlengkapan dan transportasi total 13.692.000. Kemudian bagian publikasi dan dokumentasi ada X banner 60 x 160 cm itu 60.000. Kemudian brosur ukuran sepertiga A4 1000 buah 260.000. Kipas art paper 400 buah 1.560.000. Kemudian ada pemeliharaan website untuk 1 tahun sebesar 1 juta. Jadi total pengeluaran untuk publikasi dan dokumentasi 2.880.000 dan total pengeluaran 24.832.000.
Mengapa anggaran itu begitu penting? Anggaran kan itu rencana yang disusun secara sistematis dan berisi dengan angka-angka. Jadi kita bisa mengira-ngira berapa pengeluaran kita dan berapa masukan kita. Nah, tadi di anggaran itu tadi nanti akan dicocokkan dengan catatan pengeluaran yang ada. Jadi pengeluaran dapat terkontrol dan terawasi dengan yang baik. Apa tugas seorang administrator? Dari katanya sendiri jelas, administrator itu tugasnya mengurusi hal-hal yang bersifat administratif atau seperti surat menyurat, terus kemudian mengurusi dokumen, arsip, insuransi. Perkenalkan, nama saya Fras Wijaya, NRP 05111194 05x98. Saya dari tim 15 LKM MTD yang bertanggung jawab untuk menjelaskan mengenai strategi promosi event yang akan kami adakan. Berikut penjelasan dari saya. Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai stakeholder yang berkaitan dalam kegiatan promosi ini. Yang pertama adalah siswa SMA atau SMK sebagai target promosi utama kami. Yang kedua adalah HMTC sebagai pihak di mana kami akan mempertanggungjawabkan kegiatan promosi ini. Yang ketiga, Departemen Informatika ITS, yang mana kami juga harus mempertanggungjawabkan kegiatan kami ke departemen kami sendiri. Yang keempat adalah pihak-pihak sponsor, yang mana kami akan meminta bantuan dana untuk menjalankan kegiatan promosi dan NDSI ini sendiri. Yang kelima adalah kepala sekolah atau guru-guru yang berkaitan dengan tempat-tempat kami akan menyelenggarakan promosi secara offline. Yang keenam adalah panitia NDSI itu sendiri sebagai penyelenggara. Yang ketujuh adalah panitia schematics, yang mana kami akan mengadakan kolaborasi untuk melaksanakan kegiatan NDSI ini. Dan yang kedelapan adalah official account Instagram, yang mana kami akan mengajak kolaborasi untuk mempromosikan NDSI ini. Strategi offline akan kami lakukan dengan 4 cara utama, yang mana tujuan utama dari dilaksanakannya promosi offline ini adalah untuk menjangkau lebih banyak orang dalam skala area yang lebih kecil. Langkah yang pertama adalah kami akan mengirimkan tim-tim promosi ke sekolah-sekolah di wilayah Jawa Timur dan beberapa kota di luar Jawa Timur untuk dipresentasikan secara langsung di sekolah-sekolahnya. Kenapa tidak ke seluruh area di Indonesia dan sekolah-sekolah tadi semuanya? Karena terkendala waktu dan juga dana. Oleh karena itu kami akan melakukan presentasi secara langsung ke hanya beberapa sekolah di wilayah Jawa Timur dan Pulau Jawa. Yang kedua adalah menitipkan poster NDSI di sekolah-sekolah yang ada. Nah, ini kami merencanakan tidak hanya di sekolah-sekolah yang kami presentasikan, tapi juga sekolah-sekolah lain yang kami tidak sempat presentasikan. Jadi kami akan mengirim poster tersebut dan meminta izin untuk ditempelkan di sekolah tersebut. Yang ketiga adalah membuka booth-booth di sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Kami membuka booth hanya di sekolah Surabaya karena tadi kembali lagi bahwa ada terkendala dari dana dan juga waktu. Oleh karena itu kami akan memfokuskan booth-booth ini hanya di daerah Surabaya. Yang mana booth-booth ini juga akan diletakkan brosur-brosur mengenai event NDSI supaya dapat menjangkau lebih banyak lagi siswa-siswa untuk mengikuti NDSI. Dan langkah yang keempat adalah meminta izin sekaligus bantuan kepada sekolah yang bersangkutan untuk menyampaikan melalui pengumuman. Jadi kami akan menghubungi sekolah-sekolah baik yang kami presentasikan maupun yang tidak. Kami akan meminta bantuan untuk menyampaikan pengumuman kepada siswa-siswanya bahwa NDSI akan segera diadakan. Jenis strategi yang kedua adalah strategi secara online, yang mana tujuan dari strategi ini adalah untuk menjangkau lebih banyak peserta dalam skala area yang lebih besar. Dan kami akan melakukan promosi secara online ini dalam 6 cara. Yang pertama adalah untuk sekolah-sekolah yang tidak kami presentasikan atau yang ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, kami akan mengirimkan surat-surat undangan untuk mengikuti NDSI kepada sekolah-sekolah tersebut, yang mana surat ini bersifat opsional, yang artinya sekolah dapat mengirimkan tim perwakilan maupun tidak. Yang kedua adalah kami akan membuat sebuah official account Instagram atau bergabung dengan official account Instagram dari Schematics untuk memberikan promosi-promosi lebih lanjut melalui Instagram. Yang ketiga adalah kami akan menghubungi orang-orang yang ada di ITS yang mana memiliki alumni dari sekolah-sekolah tertentu, dan melalui alumni-alumni ini kami ingin mereka membantu untuk menyampaikan bahwa NDSI akan diadakan. Yang keempat, kami akan meminta bantuan OA Instagram ITS dan juga OA Instagram TC untuk memposting poster NDSI. Yang kelima, kami akan meminta bantuan OA Instagram yang
konteksnya meng-share lomba. Jadi melalui OA Instagram ini NDSI akan semakin mudah untuk disebarkan. Dan yang keenam, kami akan membuat sebuah video pendek kreatif dan menarik mengenai NDSI untuk dipost di official account NDSI dan juga official account yang terkait tadi. Dan poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah mengenai strategi promosi produk NDSI, yang mana produk ini dijual dengan tujuan agar dapat memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan event NDSI. Strategi promosi produk NDSI kami lakukan dalam 5 cara. Yang pertama adalah promosi melalui postingan di Instagram Skema Store. Yang kedua, penjualan secara offline di depan perpustakaan ITS. Yang ketiga, penjualan secara offline di event-event Schematics yang lainnya. 4. Penjualan secara offline ke departemen-departemen yang ada di ITS. Dan yang kelima adalah penjualan secara offline ketika hari H NDSI. Dan kami juga akan mengadakan paid promote untuk membantu penggalangan dana untuk menyelenggarakan event NDSI. Strategi promosi untuk menyebarkan bahwa NDSI ini juga menyelenggarakan paid promote adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui story Instagram para panitia NDSI untuk memberitahukan bahwa NDSI membuka jasa paid promote. Dan yang kedua, melalui booth-booth di sekolah yang kami akan presentasikan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai teknis bagaimana kami akan mengajak kerjasama official account Instagram yang berkaitan dan juga bagaimana peserta NDSI dapat mengikuti event yang kami adakan. Yang pertama, official account lomba yang akan kami minta kerjasamanya adalah @infolomba, @eventkampus, @eventsurabaya, dan @eventmahasiswa Surabaya. Kami akan mencari info mengenai email dari admin official account tersebut. Dan melalui email tersebut, kami akan mengirimkan proposal untuk mengajak kerjasama mempromosikan NDSI. Melalui official account tersebut dan melalui official account NDSI sendiri, kami akan mengadakan sebuah kompetisi kecil dengan hadiah berupa gratis biaya pendaftaran untuk 1 tim dan potongan biaya pendaftaran sebesar 50.000 untuk 3 tim. Syarat untuk mengikuti event ini adalah yang pertama, memposting poster NDSI. Yang kedua, men-tag 5 orang teman-temannya dan official account NDSI. Dan apabila dia melihat event ini melalui official account yang lain yang kami ajak kerjasama, maka mereka harus men-tag juga official account tersebut. Yang ketiga adalah memfollow official account NDSI dan Schematics. Dan sekali lagi, apabila mereka melihat melalui official account yang lain, mereka juga harus memfollow official account tersebut. Dan yang terakhir adalah menyertakan caption yang sudah ditentukan beserta hashtagnya. Dan langkah terakhir adalah memasang story dan men-tag official account NDSI melalui Instagram. Dan untuk hashtag-hashtagnya sendiri yang harus mereka sertakan dalam postingan tersebut adalah sebagai berikut. Hashtag lomba startup, hashtag startup competition, hashtag smart city, hashtag NDSG, hashtag lomba SMA, hashtag lomba Surabaya, hashtag ITS, hashtag lomba ITS, hashtag event ITS, dan hashtag ITS competition. Sekian penjelasan mengenai strategi promosi event NDSI yang akan kami adakan. Terima kasih.